Kembali disergap investigasi, pemirsa, seorang anak di Mojokerto, Jawa Timur tega menganiaya orang tua dan adiknya berusia 8 tahun menggunakan palu. Korban dianiaya saat sedang tidur. Usai menganiaya, pelaku ditangkap dan nyaris diamuk warga. Warga desa Jabon, Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto digemparkan dengan aksi sadis seorang remaja yang tega menganiaya ibu, ayah, dan adiknya yang berusia 8 tahun dengan palu hingga luka parah. Warga menyebut mengetahui aksi sadis ini pada dini hari setelah mendengar suara tangisan dan melihat seorang anak keluar dari rumah korban dalam kondisi bersimbah darah. Aksi penganiayaan keji pelaku DMP 17 tahun anak kedua dari korban ini dilakukan saat ibu, ayah, dan adiknya tengah tertidur lelap. Korban ayah pelaku Sugianto 51 tahun dan sang ibu Tati Kuswatin 46 tahun kritis dilarikan warga ke rumah sakit Sidowaras. Pelaku yang berada di lokasi kejadian sambil memegang palu bersimbah darah diamankan dan nyaris diamuk warga diserahkan ke polisi. Buka pintu ini sudah berdarah anak itu. Masuk situ, saya enggak sampai hati melihat darah itu. Berarti masih ada hubungan. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya Adik saya. Waktu itu kondisinya gimana waktu dengan masuk itu? Dia pun kemas, Berdarah-darah. Di kasur tadi loh, Pak. enggak. Petugas dari tim Inafis Polres Mojokerto langsung melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Petugas mengamankan palu yang digunakan pelaku dan baju dari semua korban yang berlumuran darah. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan keji terhadap kedua orang tua dan adiknya. Dari proses pengecekan TKP dan juga olah TKP, saksi dan juga tim turun langsung ya ke TKP tempat kejadian perkara, dan dari tim sudah bisa mendapatkan informasi yang cukup akurat dan tim juga segera bergerak dan alhamdulillah tersangka sudah kita amankan. Pelaku kini diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, cinta segitiga berujung maut. Seorang wanita pemandu lagu di Malang, Jawa Timur tewas tragis karena cinta segitiga. Korban ditabrak truk yang dikemudikan kekasihnya setelah memergoki sedang bersama wanita lain. Ironis, dalam kondisi terluka, korban justru diperkosa pria teman kekasihnya. Warga desa Genengan, Pakis Aji, Malang, Jawa Timur dikejutkan dengan temuan mayat seorang wanita di sebuah warung kosong, Jalan Raya Karangpandan. Meski berada di pinggir jalan raya, keberadaan mayat baru diketahui sore hari dan ditemukan seorang pemulung. Polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah warga kemudian menemukan identitas korban. Korban Ayu, seorang pemandu lagu yang dikenal di Pakis Aji dan bekerja di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat temuan mayat. Teman-teman Ayu yang mendatangi tempat temuan mayat mengetahui malam hari Ayu masih bekerja dan keluar dari kafe tengah malam. Ayu sempat disangka pulang ke tempat tinggalnya. Saat ditemukan, wanita berusia 21 tahun ini dalam kondisi nyaris tanpa busana. Terdapat sejumlah luka di beberapa bagian tubuh Ayu. Posisi jenazah memang telanjang. Tapi sepintas tadi ini ada luka tusuk di sebelah sini. Tadi saya lihat tadi jejak kaki, kayaknya sebelumnya mereka dianiaya. Tadi yang saya lihat karena visum luar, ya hanya visum luar aja, ya yang sepertinya sebelah kanan, lambung sebelah kanan seperti itu.
Kurang dari 6 jam setelah identitas korban diketahui, polisi mencari orang yang selama ini dekat dan terakhir bersama Ayu di kafe. Yudi dan Dalbo ditangkap polisi di 2 tempat berbeda, yang terakhir bersama Ayu di kafe tempatnya bekerja. Yudi, seorang sopir truk semen, ditangkap di Gempol Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafe tempatnya bekerja. Yudi selama ini menjadi kekasih Ayu, sedangkan Dalbo petugas parkir di tempat Ayu memandu lagu. Keduanya merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap Ayu. Yudi menabrak Ayu menggunakan mobil truknya. Akhirnya diketahui bahwa yang melakukan pembunuhan ataupun upaya untuk menghilangkan nyawa dari korban ini adalah tidak lain mantan pacar dari si Ayu ini sendiri yang... Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Yudi, duda yang telah 2 kali bercerai, selama ini menjalin hubungan asmara dengan Ayu. Bahkan Yudi tinggal di rumah kos yang disewa Ayu. Ayu apa? Mantan pacar. Mantan pacar apa? Ya. Kamu tinggal di mana sama Ayu? Di Atrapo, kos-kosan. Di depannya Atrapo? Ya. Terus kamu tabrak? Enggak, pertama sih enggak, kan saya cuma menghindari percekcokan awalnya itu. Kan tiap hari berantem, makanya daripada berantem lebih baik saya menghindar. Namun Yudi telah memiliki wanita idaman lain yang juga seorang pemandu lagu. Bahkan Ayu malam hari sebelum ditemukan tewas memergoki Yudi yang sedang berduaan dalam mobil bersama wanita lain. Yudi sudah tidak peduli dan membiarkan Ayu tertabrak truk yang dikemudikan. Nah, waktu itu ada suara bedor-bedor, saya kira siapa. Nah, saya buka, ternyata teriak-teriak kedengaran suaranya si Ayu. Truk itu tadi. Terus? Status kena dianya. Kena, iya. Kamu akan geser kanan gitu ya? Dia maju dulu dikit, habis itu kanan. Kan kalau kena kanan kan pasti kena orang itu. Iya, betul. Terus setelah itu kamu tinggal? Namun dalam perjalanan ke Pasuruan, Yudi meminta Dalbo untuk melihat kondisi Ayu yang ditabrak. Jalan terus ngubungin si ini, Dalbo. Siapa? Dalbo ini. Mungkin ini? Ya, Ya. nggak suruh lihat. Terus? Nggak suruh lihat, ya udah gitu aja, saya langsung jalan ya. Dalbo setelah melihat Ayu yang tidak berdaya akibat ditabrak truk kekasihnya, justru melakukan tindak kekerasan seksual. Di situ Pak, di sini. Duduk di situ? Iya. Terus kamu seret atau kamu gendong? Iya, gendong sama seret. Hah? Gendong. Iya, saya seret gendong. Seret? Iya. Ke Samping kafe. samping kafe? Iya. Terus setelah itu Saya sudah di kafe dan saya tinggal. nggak teriak-teriak dia? Enggak, kan tadi Apa? sudah ditabrak sama wanita. Ya tapi dia taunya kamu taunya dia masih hidup dari mana? Wanita nangis ya. Apa? Nangis ya. Nah itu kamu sampai jam berapa? Jam setengah. Kejadian berawal sekitar pukul 12 malam. Ayu memergoki Yudi kekasihnya pesta minuman keras bersama Mela di sebuah kafe remang-remang Jalan Pepen Pakis Aji Malang. Yudi yang sudah memutuskan hubungan cinta dengan Ayu kemudian pergi ke truk yang biasa dikendarai bersama Mela. Ayu yang cemburu kemudian mendatangi truk, ternyata Yudi dan kekasihnya sedang bermesraan. Ayu marah kemudian naik ke pintu depan menggedor-gedor, namun Yudi tidak mau membuat keributan dan memilih pergi dengan truknya. Namun Ayu terjatuh dan tertabrak truk. Sekitar pukul 12:30 setelah jauh dari lokasi Ayu tertabrak, Yudi menghubungi Dalbo temannya melalui telepon untuk melihat kondisi Ayu. Dalbo yang melihat Ayu dalam kondisi terluka di punggung dan paha justru melakukan tindak kekerasan seksual pemerkosaan. Sore harinya, Ayu ditemukan warga tewas dengan luka akibat tertabrak truk. Pak Yudi ini sudah tidak betah dan sudah tidak suka dengan Ayu dan akhirnya meninggalkan si Ayu. Tapi kemudian juga menjalin hubungan lagi dengan perempuan yang berinisial A yang pada malam kejadian ini juga menemani si Yudi. Ayu itu mengetahui hal ini dan itu menimbulkan kecemburuan terhadap si korban. Menurut tetangga korban, Ayu sudah 2 tahun mengontrak rumah di Jalan Wagir, Malang. Namun sejak 3 bulan lalu, Yudi ikut tinggal bersama Ayu. 1 bulan terakhir, warga justru sering mendengar keributan antara Ayu dan Yudi. Keduanya tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan.
Ini udah sekitar 2 tahunan. Kalau sama Yudi sekitar berjalan sekitar 3 bulan. 3 bulan. Oh, berarti di sini dia hidup bersama itu 3 bulan. Sekitar 3 bulan sama si Yudi. Kesehariannya seperti apa? Sering cekcok atau seperti apa, Mas? Sering, Pak, sering. Cekcoknya gara-gara apa biasanya? Gara-gara si Ayu kurang terlambat, gara-gara pulang si Yudinya terkadang kalau libur 2 minggu sampai 2 minggu gitu, Pak. Itu sampai main tangan atau seperti apa, Mas? Yang Main sama? tangan, Pak. Siapanya yang main tangan? Si Yudinya sering. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara karena melakukan tindak kekerasan dengan barang bukti, pakaian, dan barang-barang milik korban. Melia ditemukan tewas dalam lemari sebuah kamar hotel Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum tewas, Melia sudah 2 minggu tinggal di kamar hotel bersama Okta, suaminya. Mayat Melia ditemukan petugas kebersihan hotel karena sudah habis waktu sewa kamar. Sementara Okta, suaminya, tidak berada di kamar. Kita bersihkan, barang-barangnya kita angkut aja sama petugas housekeeping-nya. Tetap kami angkut, beres-beres semua, ada masuk plastik, beresin toilet. Biasanya lemari ada baju-baju, saya cek lagi, loh, ada di dalam ternyata ada si korban. Posisi gimana? Posisi ditekuk P gitu, Pak. Oh. Sama ditumpuk tas isi baju-baju. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan Melia tewas karena dibunuh. Kondisinya kaki di atas, nekuk Pak. Jadi almari tekuk, kondisi kaki di atas. Ada luka-luka? Luka-luka ada memar-memar. Kaki 2 memar, pipi memar. Maju dikit. Ya. Oke. Udah dekat. Udah opo sih. Kurang dari 6 jam polisi menangkap Okta Aprianto, suami Melia, di kampung halamannya Tosari, Wonosobo. Keberadaan Okta diketahui setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, petugas hotel, dan mengetahui Okta mengaku akan menuju Wonosobo. Okta ditemukan di rumahnya, ditangkap saat tertidur. Okta telah memiliki seorang istri sah yang juga tinggal di Wonosobo. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Okta mengaku telah membunuh Melia, istri yang dinikahi secara siri karena emosi. Sebelumnya, Melia marah karena memergoki Okta bersama wanita lain di hotel. Pertengkaran dalam kamar membuat Okta gelap mata. Istri, Pak. Akan dibunuh. Pak, sama emosi. Caci maki terus, Pak. Sudah sering belum dimarahin seperti itu? Pak, hari kenapa Pak sampai emosi? Saya cemburu lihat saya mau siapa orang lain. Beda di situ, Pak. Okta menyembunyikan wanita berusia 24 tahun ini dalam lemari sebelum meninggalkan kamar hotel. Okta sempat menanyakan transportasi menuju terminal pada petugas hotel dan mengaku akan pergi ke kampung halamannya. Ada percekcokan antara kedua belah pihak karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu, sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku pada korban sebanyak 2 kali. Okta Aprianto sebelum mengenal Melia merupakan sopir mobil sayuran. Keduanya berkenalan di Cilacap, Jawa Tengah, di mana Melia bekerja di sebuah kafe. Di joroknya apa? Langsung tembak. Di kepalanya ada anu dan dok. Kepala belakang. Sambilnya juga. Aja bilang. Dalam rekonstruksi yang diperagakan terungkap, Okta selama ini menjadi muncikari bagi Melia. Okta menawarkan istrinya melalui media sosial. Bahkan dalam sehari, Melia harus melayani 5 hingga 10 pria. Okta dan Melia juga berpindah-pindah kota untuk mencari pelanggan. Dalam rekonstruksi terungkap, Okta mendapat bagian 40% dari tarif kencan Melia.
Okta menganiaya istrinya setelah terlibat perselisihan dan bahkan sempat berhubungan suami istri sebelum Melia dianiaya hingga tewas. Kamu mau cari bukan? Iya, saya kerja ikut dia. Nah, caranya gimana? Lewat aplikasi. Ya, aplikasi online. Pakai apa? Ngecek. Online aja. Iya. Setiap minggu berapa? 250 katanya. Satu hari berapa orang? Paling 5, 4 orang. Kamu akhirnya apa? Ya, saya ikut dia. Kamu kerja ikut dia? Dibayar kamu? Iya. Bayar berapa? 100.000. Setiap dapat tamu. Dapat tamu kamu dapat berapa? Kejadian berawal saat Okta dan Melia, istri sirinya, selama 2 minggu tinggal di sebuah hotel di kota Semarang. Okta merupakan muncikari, setiap hari melalui media sosial menawarkan istrinya melayani pria lain hingga 10 orang. Melia cemburu setelah melayani pria lain, justru memergoki Okta suaminya berdekatan dengan wanita lain tamu hotel. Melia sakit hati karena merasa dimanfaatkan dalam prostitusi online yang selama ini dijalani. Apalagi 40% penghasilannya diberikan untuk Okta. Melia terlibat pertengkaran dengan Okta dan sempat mengatakan suaminya sebagai pengangguran. Okta emosi dan menganiaya istrinya hingga tewas, kemudian disembunyikan dalam kamar hotel. Okta kabur ke rumah istri sahnya di Wonosobo. Sebanyak 14 adegan pembunuhan diperagakan Okta. Dari menunggu Melia melayani pria lain, terjadi pertengkaran hingga pembunuhan. Terdapat kesimpulan bahwa memang korban mengalami mati lemas akibat luka cekikan dari depan dan belakang. Kemudian kami juga mendapatkan fakta-fakta baru bahwa setelah dicekik, tersangka sempat membenturkan kepala korban hingga berdarah. Kemudian akhirnya menaruh korban di dalam lemari, melipatnya menjadi 2 dengan posisi lutut bertemu dengan muka. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, tas, dan pakaian korban. Menurut Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur, cinta yang berakhir dengan pembunuhan bisa dipicu salah satu pasangan telah melupakan ikatan janji yang dilakukan. Apalagi jika ikatan hanya sebatas kesepakatan asmara tanpa pernikahan resmi. Salah satu pasangan dengan mudah meninggalkan bahkan melakukan tindak kekerasan. Yang pertama tentang hubungan percintaan yang kemudian melibatkan 3 pihak. Kita bisa melihat bahwa di sini tidak ada lagi unsur komitmen dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Terbukti saat kemudian ikatan itu sudah tidak menjadi pegangan di antara kedua belah pihak. Dampaknya apa? Tentu saat kemudian hubungan ini terutama adalah kumpul kebo, mereka tidak punya komitmen masing-masing. Dampaknya adalah saat kemudian ini ada orang ketiga, maka ikatan emosional akan kembali runtuh dan kemudian tidak ada lagi yang perlu bisa dipertanggungjawabkan dari masing-masing pihak. Seorang bocah SD ditemukan tewas di jendela sekolah. Keluarga korban histeris. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap Investigasi.